Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil kuliah kerja lapangan yang berjudul tentang tanggung jawab sosial perusahaan di PT Semen Padang pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu saya jelaskan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu awareness building, CSR assessment, and CSR manual building. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Tahapan implementasi ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Tahapan ketiga yaitu tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Tahapan terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan perlu dilakukan untuk membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT Semen Padang. PT Semen Padang atau Semen Padang merupakan pabrik semen tertua di Indonesia yang didirikan pemerintah Belanda pada tanggal 18 Maret 1910. Pada masa itu Semen Padang bukan hanya pabrik semen pertama di Indonesia tetapi juga yang pertama di Asia Tenggara. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu dampak lingkungan industri semen. Pada industri semen, proses produksi tidak terlepas dari pemanfaatan kekayaan sumber daya alam sebagai material maupun sumber energi yang digunakan. Hal ini membuat perusahaan harus mengelola sumber daya alam sehingga kelestariannya tetap terjaga. Kegiatan operasional perusahaan yang meliputi aktivitas penambangan bahan baku, proses produksi, dan transportasi bahan baku, maupun hasil produksi memberi dampak yang berbeda-beda terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan penambangan tanah liat dan batu kapur sebagai bahan baku utama pembuatan semen berdampak pada perubahannya bentang tanah, hilangnya vegetasi dan habitat bagi fauna. Kegiatan produksi memberikan dampak utama timbulnya emisi gas dari proses pembakaran terak, debu semen dari proses packing dan transportasi semen. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan, Semen Padang menjadikan green sebagai keunggulan kompetitif perusahaan yang bermakna operasional dan produk Semen Padang ramah lingkungan. Komitmen ini sejalan dengan visi menjadi perusahaan persemenan yang berwawasan lingkungan. Seluruh proses perencanaan, operasi penambangan, proses produksi, pengelolaan lahan pasca tambang, dan realisasi kegiatan revegetasi. Berikut dampak lingkungan yang tertuang dalam dokumen tersebut menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Pada setiap kegiatan operasional di lapangan senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan butir-butir sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang disusun dan dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melakukan pengelolaan lingkungan, perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan berdasarkan standar internasional ISO 14001 semenjak tahun 1999 dan disertifikasi pertama kali oleh PT SGS Indonesia. Pada tahun 2006 dilakukan penggabungan atau integrasi seluruh sistem manajemen yang diimplementasikan perusahaan ke dalam sistem manajemen Semen Padang, termasuk sistem manajemen lingkungan. Dengan integrasi ini, implementasi sistem manajemen di perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Selanjutnya yaitu cakupan program CSR Semen Padang. Yang pertama yaitu program kemitraan, yang kedua program bina lingkungan, yang ketiga pengembangan kelembagaan. Yang pertama yaitu program kemitraan. Program kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, mikro, dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri. Program kemitraan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir, pemantauan, dan pendampingan serta pembinaan melalui pelatihan, promosi, dan pemasaran. Selama 3 tahun terakhir, sektor industri dan perdagangan merupakan kegiatan usaha yang terbanyak memanfaatkan dana bergulir dari program kemitraan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kedekatan lokasi perusahaan dengan Kota Padang yang menjadi ibu kota provinsi. Sebagian besar aktivitas ekonominya juga berasal dari sektor perdagangan dan jasa. Kota Padang dan sekitarnya juga merupakan asal pelaku UMKM yang memperoleh penyaluran program kemitraan karena berada dalam suatu wilayah dengan lokasi pabrik semen Padang. Selain Kota Padang, UMKM menerima terbesar di 18 kota dan kabupaten lain di seluruh Sumatera Barat. Yang kedua yaitu program bina lingkungan. Ruang lingkup dari program bina lingkungan ini adalah bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan pengembangan sarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, serta bantuan korban bencana alam. Perusahaan selalu berupaya pengembangan program-program berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat lebih bagi penerima manfaat. Pada tahun 2016, Semen Padang menyalurkan bantuan berupa seragam sekolah dasar sebanyak 200 paket bagi pelajar di Pulau Sikerai dan 500 paket alat tulis bagi pelajar yang diserahkan melalui pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan yang adil dan serata dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Dengan bantuan ini, pelajar tersebut Kepulauan Mentawai menjadi termotivasi untuk belajar dan mampu membentuk masa depannya. Selanjutnya yaitu pengembangan kelembagaan. Forum Nagari merupakan wadah penghimpunan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat, kerapatan adat nagari, dan pemangku kepentingan yang pembentukannya diprakarsai Semen Padang melalui kesepakatan deklarasi di Bukit Tinggi pada tanggal 31 Januari 2015. Forum Nagari menjadi media sinergi Semen Padang dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan, mengoptimalkan sumber daya, keahlian, dan adat nagari secara berkelanjutan. Melalui forum ini, Semen Padang mengonsultasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung program bersinergi membangun nagari. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini yaitu PT Semen Padang dalam meningkatkan kualitas kehidupan CSR sejalan dengan misi perusahaannya. Semen Padang meletakkan komitmen yang kuat untuk memajukan lingkungan sosial dengan memperdayakan dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Semen Padang melaksanakan program tanggung jawab sosial sebagai peningkatan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan peningkatan hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Semen Padang telah merumuskan visi dan misi CSR yang selaras dengan visi misi perusahaan serta berbasis standar internasional ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial. Visi CSR Semen Padang adalah memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya dalam peningkatan citra dan nilai perusahaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.